Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang memahami konteks bisnis global. Dengan saya Nadia Putri Ahmadani. Saya Adra Olivia Febiona. Saya Fida Labibah Hasnata Zafran. Dengan saya Meisya Zidni Naila Inayah. Saya Jose Stompul. Saya Tauku Muhammad Faridal Alvarezi. Dan saya perwakilan dari Francisco Saverio Sebastian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian global saat ini. Pada era globalisasi ini, hampir sebagian besar negara dan bisnis mulai mengedepankan perdagangan internasional dibandingkan melindungi bisnis domestik negara itu sendiri. Mereka ikut mengembangkan perdagangan internasional dengan membuka pintu bagi bisnis asing, menawarkan insentif seperti tambahan penghasilan kepada karyawan bisnis domestik sebagai penghargaan agar bisnis domestik itu ingin berkembang ke mancanegara dan memudahkan bisnis asing untuk menjalin mitra atau bekerja sama dengan bisnis domestik. Pemerintah dan kalangan bisnis meyakini bahwa perkembangan teknologi pada era globalisasi ini dapat meningkatkan standar hidup dan dapat memberi profitabilitas atau keuntungan yang besar bagi bisnis. Teknologi yang dimaksud itu dapat berupa teknologi komunikasi, transportasi, dan hal-hal lain. Namun, beberapa orang juga kontra dengan opini tersebut. Sebagian mengkritik bahwa globalisasi itu dapat mengeksploitasi atau memanfaatkan tenaga kerja tanpa memperdulikan undang-undang yang berlaku. Kritikus juga menyebutkan bahwa globalisasi hanya memberi keuntungan pada pihak yang memiliki kekayaan, namun tidak memberi keuntungan kepada pihak yang kekurangan. Selanjutnya yaitu ada pasar utama dunia. Dalam mengelola suatu bisnis berskala internasional, tentunya kita perlu pemahaman yang mendalam kan mengenai perekonomian global, termasuk pasar utama dunia. Berikut ini merupakan perbedaan ekonomi global berdasarkan beberapa aspek. Aspek yang pertama ada perbedaan berdasarkan kekayaan. Bank Dunia menggunakan pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata per orang dalam suatu negara untuk membedakan satu negara dengan negara lainnya. Yang pertama yaitu negara dengan pendapatan tinggi, yaitu negara yang memiliki pendapatan lebih dari 11.115 dolar. Contohnya Amerika Serikat, Qatar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu negara-negara dengan pendapatan menengah tinggi, yaitu yang memiliki pendapatan di antara 3.595 sampai 11.115 dolar. Salah satunya yaitu Indonesia. Yang ketiga yaitu negara-negara dengan pendapatan menengah rendah dengan pendapatan di antara 905 dolar sampai 3.595 dolar. Dan terakhir yaitu negara-negara dengan pendapatan rendah, yaitu negara yang memiliki pendapatan kurang dari 905 dolar. Salah satunya Afghanistan dan Burundi. Nah, selanjutnya perbedaan berdasarkan letak geografis. Perekonomian dunia itu berputar di 3 pasar utama, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Pengelompokan ini itu sebagian besar diklasifikasikan berdasarkan negara yang memiliki pendapatan itu tinggi, menengah tinggi hingga tinggi. Lanjut, yaitu kesepakatan dan aliansi dagang. Hampir semua negara yang sudah mengembangkan bisnis internasional pasti memiliki perjanjian dagang formal dengan negara lain. Berikut merupakan beberapa contoh kesepakatan dan aliansi dagang yang terjadi di dunia. Yang pertama yaitu North American Free Trade Agreement atau NAFTA yang berisi mencabut hampir seluruh tarif dan hambatan perdagangan lain antara AS, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta meliputi perjanjian mengenai isu lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada Uni Eropa yang berisi menghilangkan kuota dan menetapkan tingkatan tarif yang seragam atas produk-produk yang diimpor dan diekspor antar anggota Uni Eropa. Yang ketiga ada World Trade Organization
mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan serta tarif dan kuota dengan mendorong negara-negara anggota untuk memproduksi industri domestik berdasarkan batasan yang telah disepakati dan terlibat dalam negosiasi multilateral. Sekian, akan dilanjutkan dengan anggota kelompok saya. Perekonomian internasional, perekonomian global pada dasarnya dilandasi oleh perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi ketika suatu pertukaran terjadi antar negara. Meskipun perdagangan internasional membawa banyak keuntungan, kegiatan ini juga menghadirkan persoalan baru jika impor dan ekspor suatu negara tidak dijaga keseimbangannya. Dalam menentukan keseimbangan penuh terjadi antara impor dan ekspor digunakan dua ukuran, yaitu yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan, balance of trade, suatu negara merupakan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diekspor dikurangi dengan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diimpor. Neraca pembayaran perdagangan yang positif terjadi ketika ekspor suatu negara menjual ke negara lain, melampaui impornya membeli dari negara lain. Neraca perdagangan yang negatif terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Perdagangan yang relatif sedikit timpang lumrah terjadi dan tidak menjadi hal yang penting. Namun keseimbangan yang besar menjadi masalah tersendiri. Perhatian terhadap neraca perdagangan dilandasi oleh aliran mata uang. Saat konsumen dan pelaku bisnis di Amerika Serikat membeli produk-produk luar negeri, dolar pun mengalir dari Amerika Serikat ke negara lain. Ketika pelaku bisnis di Amerika Serikat menjual konsumen dan pelaku bisnis luar negeri, dolar mengalir kembali ke Amerika Serikat. Neraca perdagangan negatif yang besar menunjukkan banyaknya dolar yang dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak yang berada di luar Amerika Serikat. Defisit perdagangan terjadi ketika impor suatu negara melampaui ekspornya. Ketika neraca perdagangan negatif terjadi saat ekspor melebihi impor. Negara yang bersangkutan menikmati surplus perdagangan. Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi secara umum dan dampak kesepakatan perdagangan berpengaruh terhadap defisit dan surplus perdagangan. Sebagai contoh, biaya domestik yang lebih tinggi, persaingan internasional yang makin ketat, dan masih berlangsungnya. Yang kedua ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran, balance of payment, merupakan arus uang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Uang yang dibayarkan suatu negara atas impor dan yang diterima atas ekspor atau neraca perdagangannya menjadi bagian terbesar dari neraca pembayarannya. Pertukaran keuangan lainnya juga termasuk di dalamnya. Uang yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu negara, uang yang dibelanjakan suatu negara atas program bantuan asing, dan uang yang diperoleh dari jual beli mata uang di pasar uang internasional memengaruhi neraca pembayaran. Sebagai contoh, anggaplah Amerika Serikat memiliki neraca perdagangan negatif sebesar 1 juta dolar. Anggaplah tahun ini warga Amerika Serikat berwisata ke luar negeri sebagai wisatawan yang menghabiskan sejumlah 200 dolar di berbagai negara lain. Jumlah ini ditambahkan ke neraca perdagangan sehingga membentuk neraca pembayaran yang kali ini menjadi negatif sebesar 1,2 juta dolar. Sekarang anggaplah para wisata dari negara lain datang ke Amerika Serikat dan menghabiskan 300 dolar saat di Amerika Serikat. Hal ini memberikan dampak pengurangan neraca pembayaran negatif menjadi 900 dolar. Nilai tukar kan oleh Mas Jose. Nilai tukar. Keseimbangan impor dan ekspor antara dua negara dipengaruhi oleh tingkat nilai tukar antara mata uang kedua negara itu. Nilai tukar adalah nilai yang diperdagangkannya mata uang suatu negara dengan negara lain. Pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara besar dunia sepakat untuk menetapkan nilai tukar tetap. Nilai tukar nilai mata uang negara apapun terhadap negara lain akan tetap sama. Tujuannya adalah menstabilkan perekonomian global. Akan tetapi saat ini nilai tukar mengalami permasalahan. Sebagai contoh,
Ketika banyak warga negara Inggris ingin membelanjakan pound sterling mereka untuk membeli dolar Amerika, nilai dolar relatif terhadap pound sterling pun bertambah. Yang pertama, biaya dan nilai ekspor. Jika produk suatu negara itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan pesaingnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan dalam daya saing internasionalnya. Yang kedua, efisiensi dan responsivitas. Bisnis kecil yang berkompetisi di pasar global harus lebih efisien, hemat biaya, dan responsif terhadap permintaan pasar untuk meningkatkan daya saing mereka secara keseluruhan. Ketiga, pasar dan kompetisi. Persaingan internasional yang lebih besar memperluas pasar yang relevan dan itu dapat mempengaruhi jumlah dan jenis pesaing serta sifat dari pesaing itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen bisnis internasional. Kesuksesan perusahaan sangatlah bergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Apalagi perusahaan yang sudah berkecimpung dalam ranah internasional akan semakin menantang karena tugas-tugas manajemennya akan menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus bisa membuat keputusan untuk menghadapi bisnis internasional. Dalam bab ini, kita akan menelaah 3 keputusan yang paling mendasar yang harus dibuat oleh pihak perusahaan. Yang pertama adalah menuju pasar internasional. Keputusan pertama adalah apakah perusahaan ini akan go internasional atau tidak. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk go internasional atau tidak. Yang pertama adalah mengukur permintaan internasional. Sebuah perusahaan harus memperhitungkan apakah terdapat permintaan atas produknya di luar negeri, karena setiap negara pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Belum tentu barang yang berhasil dipasarkan dalam negeri akan berguna di luar negeri. Misalnya di Amerika Serikat, sepeda hanya berfungsi sebagai alat rekreasi, sedangkan di negara Tiongkok, sepeda menjadi alat utama transportasi. Lalu yang kedua adalah beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dengan skala internasional seperti McDonald dan lain-lainnya harus bisa menyesuaikan produksinya dengan kebutuhan konsumen luar negerinya. Misalnya McDonald di India menyediakan menu varian roti. Begitu juga McDonald di negara-negara lainnya harus menyesuaikan dengan negara-negara tersebut. Lalu yang kedua adalah tingkat keterlibatan internasional. Setelah memutuskan apakah sebuah perusahaan ingin go internasional atau tidak, suatu perusahaan harus memutuskan tingkat keterlibatan internasionalnya. Ada beberapa tingkat yang dapat dipilih oleh perusahaan, antara lain eksportir dan importir. Eksportir adalah membuat produk di satu negara, kemudian mendistribusikannya ke negara lain. Lalu importir adalah membeli produk dari pasar luar, kemudian menjual kembali di negaranya. Lalu perusahaan internasional yaitu menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing. Lalu perusahaan multinasional adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan produk di banyak negara, seperti ExxonMobil, Nestle, IBM, dan masih banyak lagi. Lalu setelah memutuskan kedua hal tersebut, langkah ketiga adalah struktur organisasi internasional. Berbagai tingkatan mengharuskan adanya struktur organisasi yang berbeda-beda. Berikut adalah cara untuk menentukan strategi organisasi internasional, antara lain agen independen, kesepakatan lisensi, kantor cabang, aliansi strategis, investasi asing langsung atau FDI. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis internasional. Yang pertama adalah permintaan internasional, kedua motivasi, ketiga tantangan, keempat faktor perusahaan, kelima faktor sosial dan budaya, keenam optimasi biaya, dan ketujuh komitmen. Lalu bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, peran dan nilai penting dari lingkungan budaya dalam bisnis internasional itu sudah diklasifikasikan dalam 5 dimensi. Yang pertama, ada orientasi sosial atau social orientation. Jadi, di social orientasi ini ada 2
kutub orientasi ekstrim, yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Sedangkan kolektivisme adalah paham yang meletakkan tujuan kelompok di atas tujuan individu. Lalu yang kedua ada orientasi ketidakpastian atau uncertainty orientation. Em, di sini ada dua jenis, yaitu penerimaan ketidakpastian dan penghindaran ketidakpastian. Penerimaan ketidakpastian pada budaya ini, orang-orang didorong oleh adanya perubahan dan menyenangi peluang baru. Sedangkan penghindaran ketidakpastian pada budaya ini, orang-orang cenderung tidak menyukai situasi ambigu dan akan menghindarinya sebisa mungkin. Lalu yang ketiga ada orientasi tujuan atau goal orientation. Di sini ada dua klasifikasi, yaitu perilaku meraih tujuan secara agresif dan perilaku meraih tujuan secara pasif. Nah, perilaku meraih tujuan secara agresif ini, mereka yang menunjukkan perilaku cenderung menjunjung tinggi kepemilikan materi, uang, dan ketegasan. Sedangkan yang secara pasif itu mereka yang menunjukkan perilaku menjunjung tinggi hubungan sosial, kualitas hidup, dan rasa prihatin kepada orang. Yaitu ada orientasi jangka panjang dan orientasi waktu jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah fokus pada masa depan dan cenderung ditandai dengan ketekunan. Sedangkan orientasi jangka pendek adalah waktu ketika seseorang lebih fokus pada masa kini dan masa lalu dibandingkan dengan masa depan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi, hukum, dan politik antar negara. Bisnis internasional itu memiliki sifat multinasional yang artinya hanya menjual produk, barang, atau jasa pada beberapa pasar mancanegara tertentu yang memiliki faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya bisnis internasional. Masuk ke perbedaan yang pertama, yaitu perbedaan ekonomi. Pengusaha itu pasti akan berhadapan dengan perekonomian di pasar campuran, seperti yang ada di Perancis dan Swedia. Nah, perbedaan perekonomian sendiri yang mempengaruhi antar negara secara bisnis internasional ini dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, itu kekuatan beli. Negara dengan ekonomi yang lebih kuat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Ini berarti perusahaan dari negara-negara tersebut dapat membeli banyak barang dan jasa yang mempengaruhi permintaan untuk produk internasional. Yang kedua, biaya produksi. Perbedaan dalam biaya produksi itu bakal berpengaruh kepada biaya produksi yang lebih rendah. Nah, seringkali hal ini itu menjadi tempat yang lebih menarik untuk investasi dan outsourcing. Lalu yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Negara-negara dengan kebijakan ekonomi yang berbeda itu pasti memiliki peraturan atau kebijakan yang berbeda, seperti pada tarif, pajak, dan peraturan perdagangan yang mempengaruhi perusahaan itu beroperasi dan beradaptasi di pasar internasional. Lalu yang keempat ada stabilitas ekonomi. Negara dengan stabilitas ekonomi yang lebih tinggi itu cenderung lebih menarik bagi investor internasional karena memiliki resiko yang lebih rendah untuk rugi. Sebaliknya, negara dengan kestabilan ekonomi yang rendah dapat menghadapi tantangan dalam menarik investasi luar negeri. Lalu yang kelima ada kurs mata uang. Nilai tukar mata uang itu dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan dari transaksi internasional. Perusahaan itu harus mempertimbangkan nilai tukar saat merencanakan strategi harga dan investasi. Nah, dalam sebagai pengusaha, perusahaan itu harus mengerti bagaimana dan kapan dan sampai sejauh mana pemerintah itu terlibat dalam suatu industri. Karena ketika pemerintah itu terlibat dalam
perekonomian suatu industri itu bakal sangat terasa dampaknya. Mengapa? Karena yang pertama, pemerintah itu dapat mengeluarkan regulasi ketat, yaitu pemerintah dalam perekonomian terpimpin seringkali menetapkan peraturan yang ketat mengenai perdagangan investasi dan operasional bisnis. Ini dapat membatasi akses perusahaan asing ke pasar atau mempengaruhi cara beroperasi. Yang kedua itu memiliki kontrol terhadap sumber daya. Negara dengan ekonomi terpimpin biasanya mengendalikan sumber daya utama dan sektor-sektor strategis, dan hal ini itu dapat mempengaruhi pasokan barang dan bahan baku yang penting bagi perusahaan internasional. Lalu yang ketiga, itu kebijakan harga dan subsidi. Pemerintah itu bisa saja menetapkan harga barang dan jasa itu dengan memberikan subsidi kepada industri tertentu. Nah, ini itu dapat menciptakan ketidakpastian dan perubahan terhadap dinamika persaingan bagi perusahaan internasional yang beroperasi di pasar tersebut. Lalu yang keempat, itu ada kendala perdagangan. Perekonomian terpimpin seringkali menerapkan batasan pada perdagangan internasional, seperti ada kuota, impor, tarif, sehingga dapat menghambat ekspor dan impor, serta mempengaruhi strategi bisnis internasional. Lalu yang kelima, itu ada ketidakpastian ekonomi. Ketergantungan yang tinggi kepada kebijakan pemerintah itu dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, sehingga perubahan mendadak dalam kebijakan atau keputusan pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas pasar dan risiko bagi investor asing. Lalu selanjutnya, ke perbedaan hukum dan politik. Nah, perbedaan hukum dan politik antar negara ini dapat mempengaruhi bisnis internasional dalam beberapa faktor. Yang pertama ada regulasi dan kepatuhan. Setiap negara itu pasti punya sistem hukum dan peraturan itu yang berbeda, apalagi mengenai bisnis, seperti hukum kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan. Perusahaan internasional harus mematuhi berbagai hukum yang dapat mempengaruhi operasi mereka dan menambah biaya kepatuhan. Lalu yang kedua, itu ada stabilitas politik. Stabilitas politik suatu negara itu mempengaruhi iklim investasi. Kenapa? Karena negara yang menghadapi ketidakstabilan politik atau konflik dapat menambah resiko bagi investor dan perusahaan asing, seperti resiko ekspropriasi atau kerusuhan yang dapat merusak operasional. Lalu ada kebijakan perdagangan dan investasi. Kebijakan politik seperti tarif dan kuota itu dapat mempengaruhi akses pasar dan profitabilitas negara. Negara dengan kebijakan proteksionis mungkin memperlakukan hambatan perdagangan yang dapat menghambat ekspansi bisnis internasional. Lalu yang keempat, ada perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan itu mendadak dalam kebijakan atau regulasi itu seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang dapat menciptakan ketidakpastian perusahaan internasional yang harus menyesuaikan strategi mereka secara cepat. Lalu yang kelima ada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik antar negara itu sangat mempengaruhi kerjasama ekonomi perdagangan antar negara. Karena ketika ada ketegangan politik atau konflik antar negara, itu dapat mempengaruhi perjanjian perdagangan seperti investasi, sehingga berdampak besar pada operasional dan strategi perusahaan internasional. Nah, dalam persoalan hukum dan politik ini, itu terdapat beberapa persoalan yang umum terjadi pada antar negara. Yang pertama itu ada tentang kuota, tarif, dan subsidi. Kuota itu apa? Kuota itu merupakan suatu peraturan yang membatasi jumlah produk dari jenis tertentu itu dapat diimpor dan mengurangi penawaran sehingga akan menaikkan harga barang impor tersebut. Nah, kuota seringkali itu ditentukan berdasarkan perjanjian. Biasanya kuota ini tuh bisa diberikan kelonggaran atau apa ya, seperti kayak kuota yang luas kepada mitra dagang yang lebih akrab. Nah, biasanya ini tuh terdapat bentuk lain dari kuota, yaitu embargo. Nah, embargo itu apa? Embargo itu instruksi pemerintah yang melarang ekspor dan impor dari suatu produk, bahkan seluruh produk dari negara. Lalu yang kedua ada tarif. Tarif itu pajak. Jadi pajak yang dikenakan atas produk-produk impor.
Tarif menaikkan harga barang impor karena konsumen membayar produk dan juga membayar pajak yang dikenakan. Tarif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tarif pendapatan, itu biasa digunakan untuk menaikkan dana belanja pemerintah. Lalu yang kedua itu ada tarif proteksionis, itu digunakan untuk menghambat produk impor tertentu. Lalu yang ketiga itu ada subsidi. Subsidi itu merupakan bentuk bantuan pemerintah pada bisnis domestik yang bersaing dengan perusahaan asing dalam pembayaran. Subsidi merupakan tarif tak langsung yang dapat menurunkan harga produk domestik daripada menaikkan harga produk impor. Lalu yang kedua itu ada debat proteksionisme, merupakan sebuah praktik untuk melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas yang menjadi isu yang kontroversial. Lalu yang ketiga itu ada peraturan kandungan lokal, yakni persyaratan bahwa produk yang dijual suatu negara setidaknya sebagian dibuat di negara tersebut. Singkatnya, perusahaan yang ingin berbisnis di suatu negara itu harus berinvestasi secara langsung di sana atau menggandeng mitra lokal. Lalu yang keempat ada peraturan praktik bisnis. Bisnis yang memasuki pasar baru akan mengalami persoalan dalam mematuhi aturan dan hambatan birokrasi yang ketat. Praktik ini dipengaruhi oleh peraturan praktik bisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.